Sekarang kita ingin membahas sesuatu yang saya tidak ingin Anda lewatkan. Hari ini kita menghadapi tantangan yang sama. Yosua mengirim beberapa orang utusan ke Jericho. Rahab, seorang pelacur, mendengar bahwa ada Allah yang bergerak. Sekarang, Joshua memiliki tanda-tanda. Joshua memiliki tanda-tanda yang sama seperti yang dimiliki Musa. Tepat sekali. Rahab tidak meminta untuk melihat tanda Joshua. Saudara Branham berkata, ini adalah tipe gereja sejati yang telah ditarik keluar pelacuran. Akhir kutipan. Saya mendengarkan seorang pendeta di New York hari ini, seorang pendeta di Jerman keesokan harinya, atau seorang pendeta di Trinidad, Quebec, Tennessee, atau Louisiana keesokan harinya, atau India atau Afrika Selatan besok, Anda ditarik keluar pelacuran. Anda ditarik untuk tidak mendengarkan satu suara itu. Ada Allah yang hidup kemarin dan hari ini masih sama. Kuasanya tetap sama. Dia melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dia lakukan ketika dia berada di bumi. Sang nabi utusan berkata, sekarang Rahab si pelacur yang dikenal sebagai seorang pelacur, dia adalah tipe orang percaya pada hari ini. Orang percaya yang sesungguhnya. Dia juga berkata, dia tidak berkata, sekarang saya mendengar bahwa Joshua dapat melakukan tanda-tanda karena dia adalah penerus Musa. Saya ingin melihat tanda-tanda itu, dan jika saya dapat melihat tanda-tanda itu, maka saya akan mempercayainya. Akhir kutipan. Nah, kedua utusan di Jericho tidak benar-benar harus menunjukkan tanda-tanda itu, karena bagaimanapun juga, Rahab sudah percaya kepada Joshua. Rahab bukanlah orang yang ragu seperti Thomas. Ia mempercayainya. Hari ini, kita mendengar bahwa Allah sedang bergerak. Nabi pilihan Allah yang ditetapkan 5 kali lipat untuk mengikuti saudara William Branham memiliki tanda-tanda yang sama dengan yang dimiliki oleh saudara William Branham. Musa kita, tepat sekali. Kuasa Allah sedang mengguncang dunia lagi. Benar. Dan sekali lagi, seperti yang terjadi di Jericho, hanya rumah tangga beriman yang akan diselamatkan. Rahab dituntun oleh Allah untuk mendengarkan rekaman itu. Selamat pagi. Ini adalah 11 Mei 2024. Para Raja Kawali berkumpul lagi. Ini adalah surat dari saudara Joseph Branham, pengantin perawan suci yang terkasih. Betapa saya senang mendorong Anda setiap minggu untuk press play dan mendengarkan suara Allah untuk hari ini. Karena saya tahu bahwa itu adalah program Allah yang sempurna untuk zaman kita. Ini bukan apa yang dikatakan atau dipercayai oleh Joseph Branham. Ini adalah apa yang dikatakan oleh suara Allah yang dibenarkan kepada kita. Akulah suara Allah bagi Anda. Jika Anda memiliki wahyu tentang pesan ini, satu kutipan kecil ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk Anda sampaikan kepada semua orang yang Anda temui. Setiap orang percaya, beritahukanlah kepada gereja-gereja Anda bahwa suara itu adalah suara yang paling penting untuk Anda dengar. Jika dipikir-pikir, firman yang kita dengar saat kita press play adalah suara Allah yang berbicara langsung kepada kita. Bapa telah merekam dan menyimpannya sehingga kita dapat press play setiap detik setiap hari. Sehingga kita dapat mendengar Dia menguatkan kita, memberkati kita, mengurapi kita, dan mengusir semua ketakutan dan keraguan kita. Semua hanya dengan press play. Apapun yang kita butuhkan saat itu, press play. Dan itu dia ada di sana untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah firman, Dia bersama kita, di sekitar kita, di dalam kita. Setan adalah sebuah gertakan, dia telah dikalahkan,
Tidak ada yang dapat mengambil firman itu dari kita. Tuhan memberikannya kepada kita dengan pengetahuannya sebelumnya karena Dia tahu bahwa kita adalah mempelainya. Kita telah bersamanya sejak awal. Suara apakah yang dapat kita dengar yang lebih besar daripada satu-satunya suara yang telah dibenarkan oleh tiang api sebagai suara Allah? Tidak ada suara yang lain. Apa yang dikatakan suara itu kepada kita minggu lalu? Saya selalu mengklaim Anda, dan itu sebagai saudara dan saudara saya. Engkau adalah anak-anakku, akulah bapamu dalam Injil, bukan bapa sebagaimana seorang imam. Akulah bapamu dalam Injil seperti yang Paulus katakan di sana. Aku telah memperanakanmu bagi Kristus, dan sekarang aku memperistri kamu bagi Kristus. Itu berarti kamu telah dipersunting oleh Kristus sebagai seorang perawan yang suci. Jangan kecewakan aku. Jangan kecewakan aku, Anda tetap perawan suci. Kita harus tetap menjadi perawan yang suci bagi firman. Suara itu, bagi kita, hanya ada satu cara untuk memastikan bahwa kita melakukan itu, press play. Jika Anda percaya bahwa saya adalah apa yang Anda katakan hamba Tuhan, seorang nabi, dengarkanlah apa yang saya katakan paham. Anda mungkin tidak dapat memahaminya, dan jika Anda tidak dapat memahaminya, maka lakukanlah apa yang saya perintahkan. Ya, ada orang-orang yang diurapi Roh Kudus lainnya, dan dengan kasih karunia dan kemurahan Allah, saya berdoa agar saya menjadi salah satu dari mereka. Saya percaya bahwa saya telah dipanggil olehnya untuk menyampaikan firman-Nya di hadapan Anda dan mengarahkan Anda kepada pesan ini, firman Allah, suara itu. Seperti yang Petrus katakan, saya tidak akan lalai untuk selalu mengingatkan Anda bahwa hanya ada satu suara yang Allah panggil untuk menyingkapkan firman-Nya. Satu suara yang dibenarkan oleh Allah. Satu suara yang Tuhan katakan, dengarkanlah dia. Satu suara yang Allah katakan, akulah suara Allah bagimu. Ingatlah hal ini dengan sepenuh hati. Tinggallah dengan firman itu. Jangan tinggalkan firman itu. Apapun yang bertentangan dengan firman itu, tinggalkanlah. Apapun itu, maka Anda tahu itu benar. Saya tentu saja mengerti mengapa saya sering disalahpahami dan beberapa orang merasa bahwa saya menentang semua pendeta, bahwa saya percaya tidak ada seorang pun yang boleh berkhotbah. Jika Anda mendengarkan seseorang pendeta selain Saudara Branham, Anda bukanlah mempelai wanita. Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, saya tidak pernah mengatakan itu atau mempercayainya. Nabi menjelaskannya dengan sempurna minggu lalu dengan tepat. Apa yang saya rasakan dan apa yang saya percayai. Setidaknya ada 3 gereja pesan lainnya di Jeffersonville pada saat Brother Branham berada di sini. Dalam kebaktian hari Minggu lalu, dia mengatakan bahwa para pendeta setempat tidak ada di sana untuk kebaktian malam. Mereka memiliki kebaktian malam mereka sendiri. Dengan demikian, mereka tidak merasa perlu datang mendengarkan Saudara Branham untuk kebaktian malam. Tetapi untuk mengadakan kebaktian di gereja mereka, itu adalah keputusan mereka dan apa yang mereka rasakan untuk dilakukan, dan Brother Branham setuju. Saat ini masih ada beberapa gereja di Jeffersonville. Mereka juga harus melakukan apa yang mereka rasakan dipimpin oleh Tuhan. Jika mereka tidak merasakan perlu memutar kaset, pujilah Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka rasa perlu dilakukan, dan itulah yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tetaplah saudara-saudari kita dan mengasihi pesan ini, tetapi kita harus melakukan apa yang kita rasa harus kita lakukan. Press play. Kita ingin mendengarkan Nabi. Sama seperti yang dilakukan Brother Branham pada tanggal 30 Agustus 1964. Saya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami pada pukul 12 siang, waktu Jeffersonville, saat kita sekali lagi mendengarkan Nabi membawakan pesan kepada kita 64-0830M, pertanyaan dan jawaban nomor 3, Saudara Joseph Branham. Ini adalah kesimpulan dari surat. Tuhan memberkati dan Salam.